Halo sahabat Zero Promosi, balik lagi di YouTube channel Zero Promosi. Sobat Zero tau gak sih, ternyata selain hari ibu, ada juga loh hari ayah. Perayaan ini dirayakan khusus untuk merayakan dedikasi dan perjuangan seorang ayah. Kira-kira Sobat Zero tahu nggak nih, kapan sih hari ayah dirayakan? Buat Sobat Zara yang belum tahu, Hari Ayah diperingati setiap tahunnya pada tanggal 12 November. Tapi kira-kira anak-anak Zero Promosi tahu nggak ya perihal Hari Ayah? Yuk coba kita ngobrol-ngobrol bareng anak-anak Zero Promosi. Tanggal 12 November. Tanggal 12 November. 12 November. 12 November. Ya. Tanggal 12 November. 12 November. Nggak tahu. 12 November. 12 November bukan sih? Tanggal 12 November. Tahu atau nggak? Kagak, nggak pernah. Orangnya penyabar, terus kerja keras buat anak-anaknya. Ayah hebat lah, maksudnya nggak pernah ngeluh, lelahnya dari bawah matahari bekerja di luar sono. Sosok pangeran yang paling hebat, paling kuat di dunia. Tanpa ayah kita nggak bisa apa-apa. Penyelamat, penyemangat. Sosok ayah itu yang pastinya buat aku superhero lah, soalnya kan karena dari kecil ditinggal ibu, jadi dia tuh kayak bisa jadi ibu, bisa jadi ayah gitu. Jadi pahlawan banget. Sosok pahlawan, ayah juga menjadi sosok guru buat aku. Ya semuanya sih. Pahlawan, pasti pahlawan segalanya. Pahlawan tanpa tanda jasa yang gak bisa disebut, yang terlalu berkesan dan berartinya buat hidup. Ayah itu sosok yang luar biasa sih, bisa jadi pelindung, teman, terus juga yang selalu meyakini aku bahwa aku bisa gitu. Sosok ayah itu sosok yang selalu ada gitu buat anaknya atau buat keluarga. Pahlawan dan superhero, soalnya super jadi penguat buat Aisyah. Nggak bisa ditandingin. Zamannya waktu masih kecil sih, sampai sekarang masih teringat kayak misalnya di tempat dulu kan ayah kerjanya di pabrik. Nah itu kita sering ikut kalau misalnya lagi ada acara-acara, jadi paling nggak bisa lupain tuh kalau ikut dari acara pabriknya, terus pulang-pulang kita dikasih jajanan banyak kan. Kalau lagi berdua tukar cerita. Situ ya kalau ada lagi hari ulang tahun ayah gitu aja. Karena kalau pulang kampung kita pas dulu ayah masih ada kita berdua. Disclaimer dulu ya pertamanya nih. Kalau misalkan lagi capek, aku tuh selalu kayak yang butuh yang namanya dingin-dingin, manis-manis gitu kan. Terus habis itu ada suatu titik lagi capek banget sama kerjaan. Nah, sampai rumah tuh yang kayak bener-bener nangis yang kayak bukan nangis diem gitu, nangisnya yang kayak gimana sih sampai bersuara gitu. Terus habis itu papa langsung keluar rumah, langsung beliin minuman dingin, di situ moodnya langsung baik. Ada waktu kecil itu kan bapak punya usaha, terus udah gitu usahanya suka kayak keliling-keliling gitu nganterin, jadi suka ikut walaupun cuma ngikut sambil jajan, tapi itu tuh kayak momen aja gitu dari kecil, kayak ngeliatin bapak udah kerja, terus pokoknya nemenin segala macam gitu. Ada, tapi waktu masih kecil ya, kalau nggak salah itu SD atau SMP, waktu itu sempat jalan-jalan diajak ayah pergi ke sebuah taman, tapi ada games-gamesnya gitu. Karena di situ benar-benar berdua sama adik aku sih, sama ayahku juga, jadi ya merasakan momen itu berasa banget gitu. Momen yang memorable banget itu pas itu sih, kayak pas pulang sekolah bisa jemput, terus tiba-tiba kayak dibeliin hadiah gitu loh. Itu yang paling
kayak memori banget. Momen pas kalau lagi ngopi sendiri di luar tiba-tiba disamperin diajak ngobrol. Sebenarnya setiap momen memorable ya kalau bareng ayah. Cuman ada satu momen yang selalu aku ingat itu pas aku sakit, sementara rumah sakit aku itu jauh dari rumah. Tapi ya, aduh unik. Rumah sakit aku itu jauh dari rumah sama kerjaan ayah aku, jadi yang harus bolak-balik itu, yang malamnya ya aku harus ke rumah sakit, paginya subuhnya harus kerja lagi, dan itu menurut aku memorable banget sih. Ada sih, tepatnya tuh waktu lebaran terakhir sama almarhum. Ada sih ketika yang pas mau interview, di situ bapak selalu nungguin Aisyah terus sampai sampai lama juga ditungguin terus, kayak selalu nungguin Aisyah interview sampai Aisyah lolos, sampai pernah gagal, sampai ketipu juga, tetap bapak nungguin terus. Bapak selalu pesan Aisyah selalu sabar, emang kalau bukan rezeki pasti ada aja gitu gagalnya, tapi harus sabar. Katanya kakak harus sabar, selalu sabar, kalau emangnya rezeki pasti ada. Mancing bareng. Kado buat Tara itu paling kita kasihnya kesukaan dia sih, ya seperti kesukaannya ayah itu dia suka mendengarkan musik gitu ya, jadi antara musik box atau kagak memori card itu biar dia bisa ngisi lagu-lagu yang dia sukai. Nah, kalau saya kalau ada rezeki apa yang dia mau pasti aku beli. Apa? Umroh kali dong, pengen banget tuh. Mobil, karena bapak saya suka mobil. Kalau ayahku tuh pengennya dari dulu tuh pengen punya mobil ya, atau misalkan ada rezeki lebih mungkin bisa diusahakan, karena memang ayah pengen banget punya mobil biar bisa pergi bareng-bareng sama keluarga gitu. Itu sih barang kesukaannya, kayak hobinya mancing, mungkin pancingan gitu, kayak apa sih ya, pokoknya buat alat mancing lah. Mungkin kalau ada rezeki ya mungkin mobil karena pengen punya mobil ya. Kalau misalnya ada rezekinya berkali-kali lipat gitu ya, pastinya mau umrohin sih, nggak aja ibu juga gitu. Kalau ada rezeki sih niatnya tuh pengen banget beliin pancingan buat ayah, karena dulu kan hobi beliau tuh mancing gitu ya, jadi kayak pengen banget kasih hadiah yang sesuai hobinya gitu. Umroh sih. Kado. Mungkin semua orang juga mau naikin orang tuanya pakai haji. Tetap berjuang buat keluarga dan anak-anaknya, dan semangat dan semoga sehat selalu. Terima kasih udah ngerawat saya dari kecil. Ya intinya buat ayah love you. Sebenarnya kalau misalkan ditanya kayak gini banyak ya, tapi intinya adalah makasih banget udah sabar sama aku, makasih juga sama perhatiannya selama ini. Mungkin kayak pernah yang namanya kesel kan sama aku juga, tapi masih dimaklumi, masih kayak yang dinasehatin dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar istilahnya gitu. Yang pastinya Intan pengennya selalu sehat, panjang umur, terus apa lagi ya? Yang penting sih panjang umur sama sehat aja. Itu udah lebih dari cukup. Aku sayang ayah, cinta ayah. Pesan buat ayah pokoknya sehat-sehat terus ya, jaga kesehatan, semoga panjang umur terus lah gitu ya. Pokoknya terima kasih buat segalanya, terima kasih buat jasanya, pokoknya terima kasih. Ya sehat-sehat terus, makasih udah jadi bahu yang kuat buat keluarga, udah jadi ayah dan suami yang baik buat Umi juga. Maaf kalau
selama aku hidup 19 tahun ini belum bisa ngasih apa-apa, terus belum bisa banggain juga. Maaf kalau selama ini aku sering ngebantah juga gitu. Semoga ayah sehat selalu sampai aku sukses. Yang mau disampaikan ya coba pengen bilang kalau gitu sayang sama bapak kayak gitu. Ya paling gitu aja sih. Banyak terima kasih sih, selalu ada buat Esa setiap saat lagi susah banget. Bapak selalu ada di samping Esa. Makasih atas semua kerja kerasnya. Nah, kalian udah dengar nih berbagai cerita dan pandangan dari anak-anak sudah promosi tentang Hari Ayah. Kalau menurut kalian, Hari Ayah itu seperti apa? Hari Ayah adalah momen yang tepat untuk menunjukkan rasa terima kasih dan cinta kita kepada ayah. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua agar lebih menghargai dan merayakan peran ayah dalam hidup kita. Terima kasih banyak untuk semua sobat cara promosi yang udah nontonin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk terus mendukung channel kami dan mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat Hari Ayah untuk semua ayah hebat di luar sana. Sampai jumpa.